Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus, sebagaimana kita semua alami dalam waktu 6 bulan ini, aktivitas pelayanan ibadah di rumah gereja harus dihentikan lagi karena ancaman pandemi COVID-19 gelombang kedua. Dan setelah kelonggaran peraturan pemerintah serta kebijakan pimpinan gereja Bestir Sinode GIM, maka hari Minggu yang akan datang tanggal 23 Mei, hari Pentakosta, kami mulai kembali dengan pelayanan ibadah di rumah-rumah gereja. Dengan demikian kami akan mengakhiri ibadah online dalam program Mimbar Klasih Selatan ini. Lieve broeders en zusters in Jezus Christus, zoals wat we allemaal hebben meegemaakt afgelopen 6 maanden, waren alle activiteiten in de kerk weer stopgezet. Zo ook de erediensten elke zondag vanwege de dreiging van de pandemie COVID-19 tweede golf. Na de versoepeling van de overheidsmaatregelen en het beleid van het synodebestuur GIM beginnen we volgende week zondag 23 mei, de eerste Pinksterdag, met de hervatting van de erediensten in de kerk. Met klem aan om de coronamaatregelen streng te handhaven. Daarom willen we ook online dienst in het programma Mimbar Klasih Selatan afsluiten. Dari dalam rumah gereja Rehoboth di Tilburg, Bestir Klasih Selatan menyampaikan terima kasih kepada badan-badan majelis gereja se-Klasih Selatan dan saudara-saudara yang telah menolong dan mendukung kami. Secara khusus, Bestir Klasih Selatan mau berterima kasih kepada Nyora Boya Nikiulu yang telah membantu untuk melakukan edit setiap video Mimbar Klasih Selatan. Vanuit de kerk Rehoboth te Tilburg willen wij de kerkenraden in Klasih Selatan en alle mensen die ons mee hebben geholpen en hebben gesteund. Speciaal dank vanuit het bestuur Klasih Selatan aan Nyora Boya Nikiulu die alle video's heeft geëdit in dit programma Mimbar Klasih Selatan. En als laatst bedanken we iedereen die naar het verkondiging van het woord hebben geluisterd via dit programma. Dalam semua yang kami lakukan, kami mengaku bahwa in alles wat we hebben gedaan, belijden wij dat onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij is de Heer, die de mens en zijn schepping voortdurend lief heeft en redt door Jezus, zijn enige geboren Zoon. Hij is de Heer die steeds door de kracht van de Heilige Geest in deze wereld werkt om zijn volk te troosten en te versterken. De vrede des Heeren zij met u allen. Pertolongan kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang terus-menerus mengasihi dan menyelamatkan manusia dan alam ciptaannya melalui Yesus Putra Tunggalnya. Dialah Allah yang terus berkarya dalam dunia ini melalui kuasa Roh Kudus untuk menghibur dan menguatkan umatnya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari semua. Amin. Kita akan mendengar nyanyian pujian dari buku nyanyian gereja nomor 16. We luisteren naar het lied uit buku nyanyian gereja nummer 16. Berdamai bersejahtera
Saudara jemaat, kita akan dengar firman Tuhan, dan bagian pembacaan firman diambil dari Yohanes 17 ayat 14 sampai 26. We gaan nu luisteren naar het woord. Die genomen is uit Johannes 17 vers 14 tot met 26. Tapi sebelumnya kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Laten we bidden om de hulp van de Heilige Geest vragen. Kita berdoa. Ya Bapa, dalam segala situasi yang kami hadapi, kami tetap selalu mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Di tengah-tengah ancaman dari pandemi COVID-19, kami tidak datang di rumah gereja, tetapi itu bukan berarti firman Tuhan tidak dapat diberitakan. Segala kemungkinan dan kesempatan Bapa buka bagi kami. Melalui sosial media ini, kami tetap memberitakan firman kepada umat-Mu. Dan di hari ini, kami akan dengar lagi firman-Mu itu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memenuhi setiap hati kami semua, yang ada di sini maupun yang ada di dalam rumah tangga masing-masing untuk mengikuti ibadah online ini. Supaya dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus, kami mengerti kata-kata firman ini untuk menjadi pegangan hidup kami di dalam membangun persekutuan hidup sebagai orang-orang percaya yang ada di tengah-tengah keesaan sebagai gereja Kristus. Bersabdalah kepada kami Bapa, sebab sebagai anak-anak kesayangan-Mu, kami sudah siap untuk mau baca dan dengar akan firman-Mu. Di dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa memohon Roh Kudus dari Bapa kami. Amin. Pembacaan diambil dari Yohanes 17 ayat 14 sampai 26. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagai mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya di manapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang
kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Sampai demikian pembacaan firman. De schriftlezing van vanmorgen is genomen uit het Nieuwe Testament. Johannes 17, vers 14 tot en met 26. En dat luidt als volgt. Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen. Zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen. Zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen eens zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij. Ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen eens zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij lief had. Vader, u hebt hen aan mij geschonken. Laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij al lief had voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u. En zij weten dat u mij hebt gezonden. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij lief had in hen zal zijn en ik in hen. Tot zover de schriftlezing. Saudara-saudari jemaat, salah satu pokok penting yang menjadi pergumulan gereja-gereja Maluku sampai sekarang ini adalah kesatuan. Kesatuan di antara gereja-gereja begitu susah untuk diciptakan. Padahal kesatuan itu merupakan kekuatan dari kehidupan bergereja di tengah-tengah sekularisasi yang mempengaruhi iman warga gereja. Sekarang ini semua orang memerlukan dorongan, kekuatan untuk melewati segala tantangan kehidupan. Kalau tidak ada kesatuan, maka gereja tidak bisa melaksanakan panggilannya untuk memberi dorongan dan penguatan kepada umat dengan baik. Kalau tidak ada kesatuan, maka gereja tidak akan bisa bertumbuh di dalam kemuliaan Allah serta kebenaran-kebenaran firman-Nya. Nah, supaya kita bisa lebih mengerti apa artinya kesatuan itu, maka mari kita sama-sama mendalami doa Tuhan Yesus, bagian pembacaan firman untuk hari Minggu ini.
Lieve gemeente, een van de belangrijke punten die tot nu toe een worsteling voor de Molukse kerken is eenheid. Eenheid is zo moeilijk om te creëren, terwijl eenheid de kracht van de levende kerk te midden van de secularisatie is, die het geloof van de kerkleden beïnvloedt. Tegenwoordig heeft iedereen een boost nodig om alle uitdagingen van het leven te doorstaan. Als er geen eenheid is, kan de kerk haar roeping om de mensen te bemoedigen en te versterken niet goed vervullen. Als er geen eenheid is, zullen de kerken niet kunnen groeien in de groei van God en ook niet in de waarheid van zijn woord. Laten we, om beter te begrijpen wat eenheid betekent, ons samen in het gebed van de Heer Jezus verdiepen. Het deel van onze schriftlezing van vandaag. Lieve gemeente, zoals we weten, was de Heer Jezus net voordat hij gearresteerd en gekruisigd werd, zo gefocust om zijn discipelen terzijde te staan. Jezus leerde en probeerde de discipelen aan te moedigen om klaar te staan voor de verschillende gebeurtenissen die zij in de toekomst zouden meemaken. Jezus sprak over veel dingen die zouden gebeuren, zoals dood, scheiding, verdriet en zelfs bedreigingen vanwege hun geloof en overtuiging. Jezus probeerde de discipelen te bemoedigen, zodat ze voorbereid zouden zijn om deze feiten met volharding onder ogen te zien. Deze feiten kunnen niet worden vermeden, omdat dat het pad is dat elke gelovige in de echte wereld zal bewandelen. Jezus beloofde ook een pleitbezorger te geven, die de discipelen zou leiden naar alle waarheden die hij had gesproken, namelijk de Heilige Geest. Na een lang pastoraal gesprek met de discipelen beëindigde Jezus het hele gesprek met een gebed. Een gebed van de meester voor zijn discipelen. Een gebed van een herder voor zijn schapen. Een gebed die kracht en hoop geeft om de verschillende realiteiten van het leven onder ogen te zien. In welke levenssituatie de discipelen ook mogen komen, zij en alle gelovigen moeten blijven wandelen in de heerlijkheid van God de Vader in Jezus Christus, de heiligheid in de waarheid van het woord en de eenheid van de gelovigen. Deze 3 punten kunnen niet van elkaar worden gescheiden. Of de een kan niet belangrijker zijn dan de andere. Ze zijn alle drie verbonden in één eenheid en in zijn bestaan. Je kunt ook zeggen dat leven in de heerlijkheid van de Vader in Jezus Christus ook betekent leven in heiligheid in de waarheid van het woord. In de zin, opdat zij één zijn
Zoals wij, vers 22b, staat een zeer sterke basis van de eenheid. En die eenheid was niet verzonnen of gedwongen. Die eenheid is er al. Het is niet iets waaraan gewerkt moet worden. Maar het is de eenheid die moet worden gehandhaafd om ter perfectie te komen. De Heer Jezus gaf elke keer weer een beeld voor de discipelen en gelovigen om in eenheid te blijven. Zoals Jezus hen had bewaakt. En niemand was verloren. Zoals wij verwijst naar de eenheid tussen de Vader en de Zoon, die gebaseerd is op liefde. Deze liefde overschrijdt of overtreft alle menselijke overeenkomsten en confrontaties. Deze liefde is ook de liefde wat het onmogelijke mogelijk maakt. Dat is de essentie van het goede nieuws of het evangelie die God aan Jezus gaf om door te geven aan de wereld door de discipelen en de gelovigen in een goede gemeenschap. Lieve gemeente, het gebed van de Heer Jezus is eigenlijk een belangrijk thema dat elke keer in het huidige kerkelijk leven moet worden besproken. Om de eenheid te behouden die gecreëerd is wanneer men tot perfectie wil komen, wordt men vaak gehinderd door een conflict die vanuit de gelovigen is ontstaan. Het resultaat van dit conflict is dat de kerken uit elkaar vallen. De kerk en de gelovigen steunen elkaar niet, maar geven elkaar de schuld en laten elkaar vallen. Vaak bewandelen wij als dienaren van de kerk niet in de heerlijkheid van God de Vader in Jezus Christus, maar in onze eigen heerlijkheid. Het gebed van de Heer Jezus die we vandaag horen, moedigt ons allemaal aan om de eenheid die tot dusverre verbroken is te herstellen. De eenheid die bedoeld wordt is geen organisatorische inspanning of een uniform liturgische eredienst, laat staan doctrine, maar een aanmoediging voor een relatie, goede samenwerking, elkaar accepteren, geven en nemen, om het evangelie te blijven verkondigen in elke situatie van het menselijke leven. Het is onvermijdelijk dat er in een gemeenschap verschillende opvattingen zijn. Dat is normaal en noodzakelijk. Elk van deze verschillen moet worden gezien als een rijkdom van de kerk in het bepalen van haar visie om in de wereld die vol is met verschillende crisissen van deze tijd, om samen te kunnen getuigen en om samen te dienen. Al meer dan een jaar worden de kerken en gelovigen geconfronteerd met de dreiging van de COVID-19-pandemie, die een zeer grote invloed heeft op het getuigenis
en de bediening van de kerk. Deze dreiging zorgt ervoor dat we allemaal moeten leren. Deze dreiging zorgt ervoor dat we allemaal moeten leren. Leren om onze houding te bepalen. Onze solidariteit te tonen aan alle partijen. Evenzo om het leven van de mensen te beschermen tegen de dreiging van deze pandemie. Onze roeping is niet om egoïstische gelovigen te zijn. Om niet alleen aan onszelf te denken, maar ook te denken aan het leven van iemand anders. Want het heil van God in Jezus Christus is voor de hele mensheid. Daarom, lieve gemeente, moeten wij als kerken en gelovigen die de garantie van het heil hebben ontvangen, samen een leven opbouwen om de veiligheid, vrede, bescherming, troost en vrede kunnen brengen aan iedereen tot de groei van God in Yesus Kristus, onze Verlosser. Nah, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana kita ketahui bahwa di saat-saat terakhir sebelum penangkapan dan penyaliban, Tuhan Yesus begitu berkonsentrasi untuk memberikan pendampingan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajar dan berupaya untuk memberikan penguatan bagi murid-murid untuk siap menghadapi berbagai kenyataan yang akan dialami di masa depan. Tuhan Yesus berbicara banyak hal yang akan terjadi, seperti kematian, perpisahan, kesedihan, sampai pun pada ancaman bagi mereka oleh karena iman, oleh karena percaya yang mereka miliki. Tuhan Yesus berupaya untuk membangun keteguhan hati para murid agar mereka siap sedia menghadapi kenyataan-kenyataan itu dengan tekun, dengan sabar. Kenyataan-kenyataan itu tidak bisa dihindari, karena itulah jalan. Itulah jalan yang akan dilewati oleh setiap orang percaya di dalam dunia yang nyata ini. Tuhan Yesus juga menjanjikan penolong yang akan menuntun para murid pada seluruh kebenaran yang telah disampaikannya, yaitu Roh Kudus. Setelah panjang lebar melakukan percakapan pastoral dengan para murid, maka Tuhan Yesus mengakhiri seluruh percakapan tersebut dengan doa. Doa seorang guru bagi murid-muridnya. Doa seorang gembala bagi domba-dombanya. Doa yang memberikan kekuatan. Doa yang memberikan pengharapan untuk menghadapi berbagai realitas kehidupan ini. Apapun situasi hidup yang akan dihadapi, para murid dan orang-orang percaya harus tetap berjalan di dalam kemuliaan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Tetap berada dalam kekudusan, dalam kebenaran firman, dan tetap berada dalam kesatuan orang percaya. Tiga pokok ini tidak bisa dilepas pisahkan satu dengan yang lain. Atau yang satu tidak bisa diutamakan daripada yang lain. Ketiganya terikat dalam satu kesatuan dan keberadaannya. Bilang saja bahwa hidup di dalam kemuliaan Bapa di dalam Yesus Kristus berarti juga hidup di dalam kekudusan dan kebenaran firman. Pada kalimat supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, ayat 22b bagian pembacaan hari ini, terkandung suatu dasar kesatuan yang sangat erat, suatu dasar kesatuan yang sangat kuat, dan kesatuan itu tidak dibikin-bikin atau tidak dipaksakan.
Kesatuan itu sudah ada, dan kesatuan itu bukan sesuatu yang harus diusahakan, tetapi kesatuan itu harus dipertahankan, harus dijaga untuk menuju pada kesempurnaan. Berulang kali Tuhan Yesus memberikan gambaran untuk para murid dan orang-orang percaya agar tetap ada dalam kesatuan. Sebagaimana Tuhan Yesus yang telah menjaga mereka, Tuhan Yesus yang telah melindungi mereka, dan tidak ada seorang pun yang terhilang. Lalu kalimat sama seperti kita berarti menunjuk kepada kesatuan antara Bapa dan Anak. Kesatuan yang didasarkan atas kasih. Dan kasih inilah yang melampaui atau melebihi segala persepakatan dan perbantahan manusia. Kasih inilah pula yang memungkinkan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itulah sesungguhnya inti daripada kabar baik atau Injil yang Tuhan Allah berikan kepada Yesus untuk diteruskan kepada dunia melalui para murid dan orang-orang percaya di dalam satu kesatuan yang baik. Saudara-saudari jemaat, doa Tuhan Yesus ini sebenarnya menjadi satu tema penting yang tiap-tiap kali perlu kita bicarakan dalam kehidupan bergereja di zaman ini. Dalam rangka mempertahankan kesatuan yang telah tercipta untuk menuju pada kesempurnaan, itu seringkali dihambat oleh pertentangan yang muncul dari orang-orang percaya. Dan akibat daripada pertentangan itu adalah gereja-gereja jatuh dalam berbagai perpecahan. Gereja dan orang-orang percaya tidak saling memberi dukungan satu dengan yang lain, tetapi saling mempersalahkan dan menjatuhkan. Seringkali kita sebagai para pelayan gereja, kita tidak berjalan dalam kemuliaan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, tapi kita berada dalam kemuliaan diri sendiri. Kita mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Karena itu, doa Tuhan Yesus yang kita dengar di hari ini mendorong kita semua untuk menjalin kembali kesatuan yang selama ini telah rusak. Kesatuan yang dimaksudkan bukan sebuah upaya organisatoris atau bukan upaya untuk penyeragaman liturgi ibadah, apalagi soal doktrin, tetapi sesuatu yang memberi semangat untuk berrelasi, semangat untuk bekerja sama dengan baik, semangat untuk saling menerima dan saling mengakui satu dengan yang lainnya, untuk tetap memberitakan Injil dalam segala situasi kehidupan manusia di zaman ini. Tidak bisa dihindari bahwa dalam satu persekutuan pasti ada perbedaan pandangan. Itu hal yang wajar-wajar saja dan sangat diperlukan. Setiap perbedaan itu harus dilihat sebagai satu kekayaan gereja di dalam menentukan visinya untuk melakukan kesaksian dan pelayanan bersama-sama dalam dunia yang penuh dengan berbagai krisis saat ini. 1 tahun lebih, saudara-saudari, gereja dan orang-orang percaya menghadapi ancaman pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh dalam kesaksian dan pelayanan gereja. Ancaman ini membuat kita semua sebagai gereja harus belajar untuk menentukan sikap kita, menunjukkan solidaritas kita dengan semua pihak. Demikian pun untuk melindungi, untuk memelihara kehidupan umat manusia dari ancaman pandemi ini. Panggilan kita
sebagai gereja dan orang-orang percaya bukan untuk menjadi orang-orang yang egoistis. Panggilan kita bukan untuk menjadi orang-orang percaya yang cuma ingat diri sendiri. Tetapi panggilan kita untuk mau memikirkan kehidupan orang lain juga. Karena keselamatan yang Tuhan Allah anugerahkan di dalam Yesus Kristus itu untuk semua manusia di dalam dunia ini. Dengan demikian saudara-saudari, kita sebagai gereja, kita sebagai orang-orang percaya yang mendapatkan jaminan keselamatan itu harus bisa membangun kehidupan bersama untuk membawa rasa aman, rasa tenang, rasa terlindung, rasa terhibur, rasa damai bagi semua orang demi kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara jemaat, mari kita berdoa. Kita berdoa. Dengan perasaan hati kami yang bersyukur, kami datang kepadamu Bapa, sambil kami menyampaikan segala yang kami rasakan di tengah-tengah kehidupan yang Bapa anugerahkan ini kepadamu melalui doa dan sembahyang kami pada hari ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa, karena melewati segala situasi kehidupan umat manusia sebagai gereja, sebagai orang-orang yang beriman, kami tetap mewujud nyatakan panggilan kami untuk melayani semua orang di dalam segala keadaan yang dihadapi. Secara khusus dalam situasi yang kami alami sekarang ini, itu tidak membatasi kami sebagai gereja dan orang-orang percaya untuk memberitakan firman-Mu dengan cara-cara yang dapat kami lakukan. Supaya dengan demikian setiap orang bisa menerima penguatan yang bersumber daripada mata air kehidupan, yaitu firman-Mu. Dan ketika kami boleh mendengar doa daripada Sang Juru Selamat kami, maka kiranya doa Sang Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus memberikan motivasi, dorongan kepada kami untuk bisa melihat kembali bagaimana kehidupan bergereja di tengah-tengah tantangan zaman ini. Bagaimana kami bisa mempertahankan kesatuan yang sudah dibentuk dan sudah diciptakan oleh Bapa untuk kami dalam bersaksi dan melayani di tengah-tengah dunia ini untuk dapat diteruskan. Di antara semuanya kami bermohon pertolongan daripadamu Bapa, karena kami tidak bisa sendiri. Dengan begitu Bapa selalu mau menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu supaya gereja dapat melakukan apa yang baik dalam rangka memberikan perlindungan, memberikan penghiburan, memberikan pendampingan bagi semua orang di antara tugas-tugas dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu ada mendampingi kami dalam segala situasi yang kami hadapi. Kami memasrahkan setiap orang dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka. Bapa kiranya mau menyatakan belayan kasih-Mu untuk dapat memberikan perlindungan. Bapa selalu mau memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah. Bapa memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit.
supaya dalam anugerah kasih Bapa semua orang bisa merasakan bagaimana mereka menerima kebaikan-kebaikan yang Bapa wujudkan dalam hidup mereka tiap-tiap waktu. Ya Bapa, dalam persiapan diri untuk kami kembali beribadah di dalam rumah-rumah gereja. Setelah melewati 6 bulan kami tidak datang di dalam rumah gereja, maka kami mohon pertolongan Bapa. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk memberikan pengertian kepada kami semua, mengikuti segala yang sudah diatur, supaya kami bisa saling melindungi satu dengan yang lain. Dan saat kami datang beribadah di rumah gereja secara bersama-sama, kami merasa terlindung, kami merasa terhibur, kami merasa bahwa rumah gereja menjadi tempat di mana kami mendapatkan firman kehidupan untuk kami melanjutkan hidup ini dalam berbagai keadaan. Ya Bapa, tolonglah pelayan-pelayan gereja supaya kami semua bisa mempersiapkan apa yang dapat kami lakukan untuk kembali beribadah di dalam rumah-rumah gereja nanti di hari keturunan Roh Kudus, sehingga kami mendapatkan inspirasi baru di dalam melakukan apa yang terbaik bagi semua orang. Demikianlah ya Aba ya Bapa kami, doa dan penyerahan kehidupan kami semua yang kami sampaikan kepada Bapa di kesempatan kami boleh beribadah secara online ini. Kami tahu doa kami ini tidak sempurna. Oleh karena itu kami mau menyempurnakannya dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid, yang hendak kami katakan demikian. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seperti di surga, demikian juga di atas bumi. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari jemaat yang kekasih, kita akan mendengar nyanyian pujian dari Kidung Jemaat nomor 257. We luisteren naar het lied uit Kidung Jemaat nummer 257. Sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Saudara-saudari kekasih, Tuhan mengutus kita pergi untuk memberitakan firman-Nya melalui kata dan perbuatan kita.
menyebarkan kabar baik kepada semua orang yang sedang menanti-nantikan keselamatan dari Allah. Dan dengan hidup yang sederhana dan ramah tamah, kita menyambut Yesus Kristus masuk dalam hidup kita. Lieve gemeente, de Heer heeft ons uitgezonden om in woorden en daden zijn woord te verkondigen. Het goede nieuws brengen aan een ieder die Gods zaligheid verwacht. En met een eenvoudige en vriendelijke levenswijze Jezus Christus in ons leven verwelkomen. Ontvang daarom Gods zegen. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe voor eeuwig. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan serta mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.